Halo Kang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Bersama Kang Cahya Dipake. Kang Cahya, apa kabar? Baik. Jangan bosan ya diundang. Enggak dong, berbagi kan. Kang Caca ini tinggalnya di Jakarta ya, jadi kesempatan banget nih pas lagi ke Bandung, pulang kota ya, pulang kampung di Bandung ya. Bukan pulang kampung ya. So ini kesempatan saya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Cacai. Kang Cacai seorang trainer, coach dan juga lecturer di Hospitality School yang ada di Jakarta. Oke. Kali ini apa nih? Saya ngobrol sama Kang Cacai gini loh. Iya. Kita ngobrolin mengenai salah satu kompetensi dari seorang manajer. Ya, kita fokus ke manajer. Kompetensi yang selain teknikal tentu ya, kita juga ada skill. Betul. Ya, nah salah satunya skill yang dituntut seorang manajer itu adalah dia bisa berbicara ya dengan jelas, clear di publik gitu ya. Dan yang kedua, tentunya diharapkan ya seorang manajer juga bisa menulis dengan jelas gitu loh. Iya, email nggak gitu muter-muter gitu ya. Bikin pengumuman. Straight to the point apa gitu yang dimaksud ya. Mungkin Kang Cacai bisa sharing nih dengan Kang Teteh Anom Daluke. Kira-kira untuk kemampuan berbicara dan menulis bagi manajer ini apa nih yang harus dikembangkan ya atau dilatih lah. Ya, silakan Kang Cacai. Makasih Kang Andri. Ini sebuah tantangan yang terjadi di banyak perusahaan ya. Banyak leader kita tuh yang bagus kerjanya, tapi kok komunikasi kurang cemerlang gitu ya. Padahal komunikasi itu adalah skill yang bisa dikembangkan. Oke, Kang Andri. Jadi kalau kita bicara tentang bicara ya, oral communication dan writing communication, sebetulnya banyak banget ya tipsnya. Namanya juga komunikasi itu kan besar ya Kang Andri. Tapi saya mau kasih 4 deh, yang saya udah jalanin ya Kang Andri. Udah saya coaching ke orang-orang yang memang perlu gitu, dan hasilnya lumayan bagus kalau dia berkomitmen untuk meningkatkan ya. Yang pertama, pada saat kita mau bicara atau menulis gitu, yaitu hindari kebingungan dalam memilih kata. Kenapa sih terjadi kebingungan dalam memilih kata? Biasanya nih ya jarang-jarang baca buku ya. Kemudian dia juga jarang bicara, jarang menulis. Jadi semakin kita jarang, semakin sulit. Jadi dilatih, dibiasain gitu ya. Misalnya menulis WhatsApp group, kasih respon. Kalau misalnya GM-nya punya Instagram, komen di Instagram, itu tuh dia biasain. So avoid confusion, hindari kebingungan dalam memilih kata. Nggak usah bingung, lakuin aja gitu ya. Karena dengan ini bukan skill yang teoritis, ini skill yang perlu dipraktekin. Itu yang pertama ya, hindari kebingungan pada saat memilih kata. Yang kedua, Kang Andri, tadi Kang Andri udah sentil sedikit. Be brief and precise. Ya, jelas dan detail. Bukan masalah panjang-panjang ngomongnya, nulisnya banyak, bukan. Ya, brief and precise. Gitu, jelas. Gimana biar bisa brief dan precise? Ya kita harus tahu dulu kita mau ngomong apa. Kalau kita ngomongnya aja nggak tahu mau ngomong apa, ya pasti akan ngambang ya. Pasti kita akan bilang, I actually want to, Kang Andri, but gitu. Karena dia sendiri juga nggak tahu poinnya apa, goalnya apa, mau ngomong apa gitu ya. Betul. So beresin dulu gitu sebelum bicara dan sebelum nulis. Kemudian yang ketiga, Kang Andri, kita perlu tahu kapan menghindari redundancy. Redundancy itu pengulangan gitu ya. Jadi ada kata yang diulang lagi, bikin orang, ini apa sih maksudnya gitu. Jadi kita perlu tahu nih kapan kita perlu mengulang sebuah kata untuk menekankan, atau kita tidak perlu sama sekali. Sekali aja ngomong kata itu udah cukup gitu. Nggak perlu ada pengulangan. Iya, karena pengulangan itu malah bikin dua mata pisau. Bikin jadi jelas untuk menekankan, atau malah jadi mengaburkan. Gitu. Betul. Dan terakhir Kang Andri, kita perlu tahu tempat dan waktu yang tepat, kapan kita bicara dan kapan kita menulis. Jadi menulis juga ada waktunya ya? Ada tempatnya juga? Betul. Kalau misalnya kita ada klien, nanya gitu ya, jamnya udah jam 7 malam, kalau saya sarankan ya, Anda jangan menjawab dengan
bicara, tapi dengan tulisan. Gitu. Supaya dia tahu, udah dijawab jam 7 malam, dia bisa baca lagi buat besok dan sebagainya. Takutnya waktu dia baca juga dia udah nggak fokus ya. Betul. Oke. Jadi dia dengan kita nulis, dia akan bisa mengulang untuk membaca. Gitu. Nah, ya. kita kebanyakan juga kayak saya ya, membalas di mobil. Aduh, bahaya ya. Itu jangan diikutin ya. Jangan diikutin ya. Itu baca WA grup, baca apa, aduh. Tapi kalau penting sih atau apa saya pingin fokus, minggir lah. Betul. Minggir ya, kita baru balas ya. Karena komunikasi written ini juga kadang-kadang ada persepsi yang berbeda ya. Betul. Mau nggak mau ya. So 4 tips tadi ya. Mudah-mudahan mewakili nih buat para manajer bagaimana cara mengembangkan skill bicara dan menulis. Mungkin bisa diulangi lagi Kang Caca. Boleh tadi ya. Yang pertama kita perlu jangan merasa bingung untuk memilih kata. Just do it. Oke? Karena kita perlu latihan. Jangan takut berbicara ya. Iya. Dan jangan takut untuk menulis. Kemudian brief dan precise. Singkat dan jelas. Ya, yang ketiga adalah tahu kapan mengulang kata, kapan tidak perlu. Ya. Dan terakhir tahu tempat dan waktu. Jadi mudah-mudahan tips tadi bisa bermanfaat dan dipraktekkan. Akang Teteh Anom Daluke ya, terutama untuk para manajer, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ya, termasuk saya nih, saya juga harus belajar lagi. Saya juga. Never stop learning. So, terima kasih Kang Cahyadi. Terima kasih untuk Five Hotel Braga yang ada di kawasan Braga City Walk, ya. Braga Street terkenal nih banget. Ya, kalau normal nih banyak orang asing yang datang ke sini. Karena di sini juga banyak gedung-gedung heritage. Betul. Ya, dan tempatnya asik buat makan, minum, jalan-jalan. So, terima kasih sekali lagi Kang Cacai, Five Hotel Braga. Sampai ketemu di konten Kang Cahyadi berikutnya bersama Anom Daluke. Jangan lupa like, comment, share, dan ada satu lagi. Apa tuh? Kalau Akang Teteh ada yang ingin mungkin nextnya topik apa dari Kang Cahyadi, boleh tulis di komen ya. Atau mungkin ada yang kurang jelas, ditanyakan. Mudah-mudahan Kang Cahyadi ada waktu untuk membalas komen-komen Akang Teteh. Bisa dong ya, mudah-mudahan ya. Dan juga topik apa yang akan kita bahas di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Subscribe.